welcome back di podcast kita. Hari ini kita bakal obrolin atau membahas sebuah topik yang sangat amat seru loh, yaitu gimana perusahaan multinasional asal Australia bisa ngatasin perbedaan budaya kerja dengan Indonesia. Topiknya agak berat ya, tapi yuk kita bahas dengan santai aja. Iya nih, soalnya kita kan sering dengar tuh kalau orang Indo sama orang Aussie itu budayanya beda jauh. Di Indo biasanya kerja tuh lebih formal, lebih banyak basa-basi dulu gitu. Kalau di Aussie ya to the point banget. Iya, bayangin aja kalau orang Australia itu kalau rapat langsung bilang gua nggak setuju tanpa mikir senioritasnya. Tapi kalau di Indo, wah itu bisa dianggap nggak sopan tuh kalau ngebantah atasan. Benar, aku pernah baca orang Indonesia tuh lebih menghargai hierarki. Jadi bawahan harus nunjukin respect dulu sebelum kasih pendapat. Sedangkan di Australia budaya kerja lebih egaliter. Semua orang punya hak bicara yang sama. Kalau ada perusahaan Australia yang buka cabang di Indonesia, kadang suka ada miskomunikasi. Soalnya orang Indo ngerasa orang Aussie terlalu belak-belakan, sedangkan orang Aussie mikirnya orang Indo terlalu bertele-tele. Tapi justru itu menarik loh, karena kalau bisa nemuin jalan tengah, perusahaan malah jadi lebih kuat. Kayak misalnya di rapat, orang Aussie kasih ide langsung. Kalau orang Indo yang mikir detailnya dan risikonya, jadi balance. Kuncinya sih balik lagi gimana caranya si perusahaan ini dalam mengatur strategi. Biasanya mereka bikin program yang namanya itu cross cultural training. Jadi karyawan dikasih pembahasan soal budaya lawan biar tidak terjadinya kesalahpahaman. Contohnya gini deh, orang Indo diajarin kalau komunikasi orang Aussie itu emang straight to the point. Ya bukan berarti nggak sopan. Sementara orang Aussie juga dikasih tahu nih, kalau di Indo, basa-basi itu penting, ya buat ngebangun hubungan. Iya, kalau di Indo kan rapat tuh biasanya suka diawali dengan udah pada makan belum nih? Atau gimana nih kabar keluarganya, sehat-sehat gak? Kalau di Australia mah langsung, oke guys, let's start the meeting. Dan dua-duanya itu nggak salah, cuma ya beda budaya aja. Kalau perusahaan ngerti ini, mereka bisa bikin aturan komunikasi. Misalnya, tetap boleh langsung to the point, tapi mungkin bisa disampaikan dengan bahasa yang lebih halus lagi. Aku pernah baca juga, ada perusahaan multinasional yang bikin mentor lintas budaya. Misalnya, orang Aussie ditemenin partner dari Indonesia, biar mereka saling adaptasi. Jadi mereka nggak akan merasa asing banget. Wih, keren tuh. Selain itu menurutku penting juga bikin budaya kerja yang hybrid. Jadi bukan 100% ikut budaya Australia, bukan juga 100% ikut budaya Indonesia, tapi ambil sisi positif dari dua-duanya. Bener setuju banget. Karena kalau dipikir-pikir, budaya Indo tuh unggul di sopan santun dan kehati-hatian. Sedangkan kalau budaya Aussie itu unggul di keterbukaan dan kecepatan ambil keputusan. Kalau digabungin dua-duanya, wih parah, mantep banget. Iya, jadi karyawan bisa belajar saling menghargai. Orang Indonesia jadi lebih berani ngomong atau berbicara. Orang Aussie jadi lebih sabar memahami. Kebayang, orang Australia itu bilang, please be faster. Kalau di Indo mah jawabnya, tenang aja, biar lambat asal selamat. Balance banget tuh semuanya. Dan jangan lupa, perusahaan juga harus bikin suasana inklusif. Jadi nggak ada yang merasa satu budaya lebih dominan dari yang lain. Semua dihargai sama rata. Manfaatnya banyak banget. Produktivitas naik, teamwork lebih solid, dan inovasi lebih kreatif. Karena idenya datang dari dua perspektif yang berbeda. Jadi kesimpulannya, perbedaan budaya antara Indonesia dan Australia itu bukan sebuah hambatan, tapi sebuah peluang. Dengan komunikasi yang baik, pelatihan, dan saling menghargai, perusahaan bisa tumbuh lebih kuat.
Ya, mungkin segitu aja ya podcast kita hari ini mengenai topik perusahaan multinasional ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat buat teman-teman semua.